Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Minhajul Abidin yang pakai PDF nomornya 323, yang pakai kitab berapa itu Mas Arif? 99. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Fanzuril farqa bainal amrayni in kunta mubsiran wa qulil hamdulillahilladzi manna 'alaina biminani awliyaihi wa asfiyaihi wa sarafa 'anna fitnata a'daihi linukhassa bisyukril awfari walhamdil akbari wal minnatil kubra wan ni'matil uzma allati hiyal islam. Fanzuril farqa bainal amrayni, maka perhatikanlah perbedaan di antara dua hal ini. Bahwa kemarin Allah memberikan kemewahan dunia itu kepada kelompok-kelompok orang kafir dan orang-orang yang menentangnya, juga kepada para Fir'aun. Sedangkan para nabi, para wali dan kekasih-kekasih Allah malah dijauhkan dari kemewahan itu. Perhatikanlah perbedaan di antara dua hal ini. In kunta mubsiron, jika kamu bisa berfikir, waqul, dan ucapkanlah alhamdulillahilladzi manna 'alaina biminani awliyaihi wa asfiyaihi. Segala puji milik Allah yang telah menganugerahkan kepada kami sesuatu yang juga diberikan kepada para walinya dan kekasihnya dan orang-orang pilihannya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan anugerah kepada kami dengan pemberian yang sama yang dianugerahkan kepada para wali, para kekasihnya dan para orang-orang pilihan. Wa sarafa 'anna fitnata a'daihi, dan menghindarkan dari kami fitnah-fitnah yang diberikan kepada musuh-musuh Allah, yang diberikan kepada musuh-musuhnya. Harusnya itu yang kita ucapkan. Gimana Mas Arif? Begitu kita diberikan nikmat Islam, nikmat iman oleh Allah, kemampuan untuk beribadah, diberikan pemahaman Al-Quran, pemahaman ilmu agama, bisa menerapkan hukum-hukum Allah, meskipun kalau dilihat secara ekonominya kita orang yang biasa-biasa aja, kita harusnya tetap bersyukur dan memuji Allah. Alhamdulillah kita diberikan anugerah kayak para wali,
dengan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada para wali, diberikan kekuatan iman dan Islam, bisa menerapkan hukum-hukum Allah, bisa menjalankan tuntunan Allah. Syukur itu. Dan dijauhkan dari fitnah yang Allah berikan kepada musuh-musuhnya, dijauhkan dari kemewahan. Cuma sekedar mewah tapinya, mewah tapi nggak kenal hukum, nggak kenal agama, nggak bisa menerapkan hukum-hukum Allah, nggak bisa menerapkan tuntunan yang Allah berikan. Syukuri itu. Apa Ustaz? Ustaz Satiri hadir ke acara tahlilan, ternyata pas dia pulang dia buka hadiahnya gedenya sama penceramah, sama besar penceramah, kan girang banget. Hah? Salah ngasih. Salah ngasih. Salah ngasih. Makanya kudunya kita juga girang karena kita diberikan anugerah yang sama oleh Allah dengan anugerah yang dikasih ke para wali-wali. Girang kudunya, alhamdulillah. Berarti kita disamain oleh Allah dengan para wali dan para kekasihnya. Meskipun secara ekonomi kita biasa-biasa aja, sederhana aja, tapi kita diberikan kemampuan untuk bisa ibadah, diberikan kemampuan untuk bisa menerapkan tuntunan. Kudunya girang. Kudunya yang mau protes mau wali. Masa saya disamain sama Satiro dikasihnya sama gitu. Tapi bukan berarti para wali Allah, para kekasih Allah miskin-miskin semua ya. Makanya lagi-lagi bahasa kita kemewahan. Para orang-orang kafir, orang-orang yang menentang Allah, orang-orang yang masuk ke dalam kategori Fir'aun, mereka diberikan kemewahan, tapi lupa sama Allah, nggak bisa menerapkan tuntunan Allah. Nah kalau para wali, mereka meskipun diberikan harta yang melimpah, tapi bukan buat mewah-mewahan, kebanyakan buat nolongin orang, buat sedekah, buat bantuin orang. Bukan berarti para wali itu miskin, bukan. Kalaupun mereka diberikan harta yang melimpah oleh Allah, bukan buat mewah-mewahan doang, nggak kayak kita. Kalau kita kan kebanyakan begitu dapat duit, yang pertama kepikiran di otak kita, beli mobil yang model apa ya, bangun rumah berapa lantai ya. Kebanyakan kalau kita begitu pas dapat duit. Kalau para wali begitu dikasih anugerah harta oleh Allah, yang pertama kepikiran, ini mana nih yang mau saya bantu ya, lain makanya. Linu khassa bi syukril awfari wal hamdil akbari wal minnatil kubra wan nikmatil uzma. Linu khassa agar kita dikhususkan untuk menerima sesuatu yang harusnya sangat disyukuri.
walhamdil akbari, dan begitu banyak pujian yang harusnya disampaikan, wal minnatil kubro, sesuatu yang merupakan anugerah yang sangat besar, wa ni'matil uzma, dan sebuah kenikmatan yang sangat agung, allati hiyal Islam, yang itu merupakan nikmat Islam. Itu nikmat terbesar yang harus sangat kita syukuri. Cuma memang lagi-lagi kebanyakan kita zaman sekarang jarang yang paham itu, bahwa nikmat Islam, nikmat bisa ibadah ini nikmat yang sangat besar. Jarang yang paham, jarang yang sadar. Fa innaha al-ula, maka itu merupakan yang pertama. Wal ukhra bi an la taftura lailaka wa naharaka an syukriha. Dan yang kedua, bi an la taftura lailaka wa naharaka an syukriha. Jangan sampai kamu kosongkan siang dan malammu dari rasa syukurmu terhadap nikmat itu. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa nikmat Islam dan nikmat iman ini, nikmat kemampuan untuk mengerjakan ibadah, merupakan nikmat yang sangat agung dan anugerah yang sangat besar. Yang kedua, jangan sampai ada waktu dari 24 jam yang kita lewati satu harinya yang kosong dari rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah kita dikasih nikmat yang sebegitu besar. Ya caranya gimana? Cara bersyukurnya, jagain itu Islam kita, rawatin. Jangan sampai Islam yang ada di hati kita tercemar, terkotori. Jangan sampai tuntunan yang Allah berikan kepada kita abaikan. Jangan sampai anugerah berupa diberikannya kemampuan untuk ibadah kepada kita sia-siakan. Karena enggak semua orang dikasih nikmat itu. Abu Ustaz, cukup. Kiai namanya Kiai? Belum. Waktu kali? Kau jaman? Belum. Wa in kunta ajizan an irfani qadriha, jika kamu masih belum mampu untuk memahami kadar nilai nikmat tersebut, setelah kemarin beberapa kali dikasih contoh oleh Imam Ghazali, dari mulai yang halus sampai yang paling kasarnya, sampai kita disamain kayak anjing, sampai kita disamain kayak orang yang berebut tulang sama anjing. Kalau udah dikasih contoh begitu, Romana masih belum paham juga kadar nilai nikmat iman, fa'lam bil haqiqati annaka law khuliqta min awwalid dunya, maka perlu kamu ketahui secara hakiki, annaka, kalau seandainya
Khuliqta min awalid dunya, kamu diciptakan berbarengan dengan diciptakannya dunia ini. Wa akhadta fi syukril islami min awalil waqti, dan kamu mulai mensyukuri nikmat Islam dari waktu yang paling pertama. Sejak dunia diciptakan, kita langsung mensyukuri nikmat Islam ilal abadi, sampai selama-lamanya. Kalau seandainya kamu diciptakan berbarengan dengan diciptakannya dunia, dan sejak saat itu kamu mulai mensyukuri nikmat Islam sampai selama-lamanya, sampai dunia hancur lagi dah, sampai dunia kiamat lagi, bahkan sampai semuanya pada masing-masing nempatin tempatnya, nempatin surga, nempatin neraka. Sampai selama-lamanya kita tetap mensyukuri nikmat Islam. Lama kunta taqumu bidzalika, kamu belum sedikit pun membayar besarnya nikmat Islam itu. Meskipun dari awal dunia diciptakan kita udah bersyukur terhadap nikmat Islam, sampai nanti kita masuk surga masih mensyukurinya, itu belum membayar besarnya nikmat itu. Apalagi yang kayak kita sekarang syukurnya kalau inget doang. Apa Ustaz? Bayarnya pakai apa bro? Tadi kayak itu, kita jaga Islam ini, jangan sampai Islam yang ada di hati kita tercemar, terkotori, bahkan sampai hancur, sampai hilang. Kayak kita sering dibacain kan hadisnya itu, as-sholatu imaduddin, kan gitu. Sholat itu tiang agama. Faman aqomaha faqad aqomaddin. Kalau dia mengerjakannya, sama saja dia menegakkan agamanya. Wa man tarokaha faqad hadamaddin. Jika dia meninggalkannya, sama saja dia menghancurkan agamanya. Caranya kita mensyukuri nikmat Islam, ya kita jaga Islam ini, jangan sampai kita rusak Islam di hati kita. Kerjakan semua tuntunan yang Allah berikan. Manfaatkan waktu kita untuk mengerjakan ibadah kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah. Begitu ya. Itu cara bersyukurnya. Pokoknya kalau bisa selama 24 jam ini nggak ada waktu kita yang kosong dari ibadah. Makanya dari dulu kita diajarin sama Buya, ngapain aja kita niatin buat ibadah, ngapain aja kita niatin buat menjalankan perintah Allah. Sampai hal-hal yang mubah kita kaitkan dengan ibadah, kan gitu. Itu pun kalau dari mulai balik kita sampai meninggal terus kita begitu, itu pun belum membayar. Jangankan cuma segitu, orang balik sampai meninggal paling lama berapa tahun sih? Dari awal dunia diciptakan sampai nanti udah pada masuk ke tempatnya masing-masing di surga atau di neraka, kalau mereka masih mensyukuri nikmat Islam, itu pun belum membayar. Caranya begitu ya, ikutin tuntunannya. Semua yang Allah tetapkan, Allah tentukan buat kita, kita terima. Semua perintahnya kita kerjakan dengan sebaik mungkin. Semua yang dilarangnya kita tinggalkan. Itu cara mensyukurinya. Isi semua waktu kita 24 jam itu dengan terus beribadah. Itu cara bersyukurnya. Jangan sampai ada waktu yang kosong dari rasa syukur kita kepada Allah. Itu aja masih belum membayar, apalagi yang kayak kita, yang syukurnya seminggu sekali doang. Apa itu? Habis ingatnya kalau pas lagi baca kitab Minhaj doang, baru ingat bahwa nikmat iman itu nikmat terbesar, baru ingat. Kalau baca kitab Minhaj doang, apa Ustaz?
2 minggu. Itu aja tuh. Kalau kamu mulai bersyukur dari awal dunia diciptakan sampai selama-lamanya kamu terus bersyukur atas nikmat Islam, itu belum membayar nikmat tersebut. Walama qadaita ba'dal haqqi. Bahkan kamu belum mengimbangi sebagian hak nikmat Islam tersebut. Sebagiannya aja kagak, sepocelnya aja kagak, belum ngimbang pisan. Ya karena dengan nikmat itu kita bisa selamat di dunia, bisa selamat di akhirat, mendapatkan berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan. Dengan didasari nikmat Islam itu, sampai kapanpun kita mensyukuri nikmat itu belum kebayar, belum kebayar. Paham bagian? Paham. Sampai manggut-manggut kan paham boleh. Terus saya lihatin Pak manggutnya pelan. Udah tuh, jelas. Syukur itu. Caranya gimana? Kita jaga Islam di hati kita, kita jaga iman di hati kita. Jangan sampai, kan bahasan sebelumnya, jangan sampai kita malah iri sama orang-orang yang kalau kita lihat ekonominya, kita lihat kehidupannya serba mewah, meskipun mereka sama ibadah jauh. Kita iri sama orang buruk. Jangan sampai. Itu namanya kita tidak mensyukuri nikmat Islam dan nikmat iman yang Allah berikan kepada kita. Dan setelah ya, yang penting kita bisa ibadah, bisa mengabdikan diri kita kepada Allah. Biarin harta mas cukupnya aja. Hah? Lepas. 5 hunalika minal fawzil azim. Karena apa yang ada di sana dari kesuksesan yang sangat besar. Karena dengan dasar nikmat Islam itu kita bisa meraih kesuksesan yang sangat besar. Bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Bisa selamat di dunia dan di akhirat. Karena kita diberikan nikmat Islam. Makanya sampai kapanpun, meskipun syukur kita sebanyak apapun, gak akan bisa ngebayar nikmat itu. Ini mah malah kagak dianggap penting pisan. Malah pengen kayak orang-orang. Padahal dia udah dikasih ilmu agama, dikasih kekuatan iman dan Islam, dikasih kemampuan buat ibadah, malah ngiri sama orang yang kagak ibadah. Kemudian tapi lagi-lagi ya, bukannya nggak boleh kaya, bukan. Ya syukur-syukur sih dikasih dua-duanya, dikasih nikmat Islam, nikmat iman, dikasih kekuatan buat ibadah, plus dikasih syukur-syukur sih bisa dua-duanya. Qultu wa'lam annal maudi'a la yahtamilu dzikra ma yablughuhu ilmi min qadri hadhihi ni'mati. Aku ucapkan, aku berkata, wa'lam, dan perlu kita ketahui bersama, annal maudi'a, bahwasanya kitab ini la yahtamilu dzikra ma yablughuhu ilmi, tidak mampu memuat penjelasan dari apa
yang dicapai oleh pengetahuanku min qadri hadhihi nikmati, dari besarnya kadar nikmat ini. Kitab ini tidak cukup untuk menuangkan pengetahuanku tentang besarnya kadar nikmat ini, kata Imam Ghazali. Padahal berapa ratus halaman ini kagak cukup buat ngejelasin masalah mensyukuri nikmat Islam dan iman, gak cukup. Abu Ustaz, walau amlaitu fihi alfa alfi waraqatin, sekalipun aku uraikan ke dalamnya, aku uraikan di dalamnya sebanyak 1.000.000 lembar tentang besarnya kadar nikmat Islam dan iman, kalaupun aku uraikan itu sebanyak 1.000.000 lembar, lakana mablagu ilmi fauqa dzalika, maka apa yang dicapai oleh pengetahuanku tentang kadar nikmat ini jauh melebihi itu semua, jauh di atas 1.000.000 lembar. Pokoknya 1.000.000 lembar pun gak cukup buat menuangkan pengetahuan Imam Ghazali tentang besarnya kadar nikmat Islam. Kalau kita berapa banyak kemudian tahunya? Disuruh ngarang sama guru, baru 2 baris sudah bingung, apalagi ya. Kalau Imam Ghazali jangankan cuma 1.000 lembar, 1.000.000 lembar. Saya disuruh ngejelasin masalah besarnya nikmat Islam, nggak cukup itu. Apa yang dicapai pengetahuanku jauh di atas itu. Ma'a'iktirafi bi anna ma'a'lamuhu fi jambi ma la'a'lamuhu kanuqtatin fi biharid dunya bi asriha. Dan aku pun mengakui bi anna ma'a'lamuhu, bahwa apa yang aku tahu fi jambi ma la'a'lamuhu, jika dibandingkan dengan apa yang tidak aku ketahui, kanuqtatin fi biharid dunya bi asriha, hanyalah seperti setetes air yang dibandingkan dengan air seluas lautan di dunia ini. Apa Ustaz? Pengetahuanku jika dibandingkan dengan apa yang aku tidak tahu, cuma sekedar kayak setetes air dituang ke seluruh lautan. Kagak sebanding bisa mungkin enggak? Itu Imam Ghazali ngakunya ilmunya cuma setetes. Lah kita seberapa ini? Udah tuh. Makanya jangan sombong ngumpulin. Imam Ghazali aja ngaku ilmunya cuma setetes. Padahal kalau disuruh jabarin 1.000.000 lembar, tetap nggak cukup 1.000.000 lembar. Nah kita ilmu baru sebegini aja, udah sombong bener. Udah berasa paling tahu aja udah. Amat tasma'u waihaka qaulahu ta'ala li sayyidil mursalina sallallahu alaihi wasallam, ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Waihaka, celaka dirimu,
Ama tasma'u qaulahu ta'ala li sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam. Apakah kamu belum mendengar firman Allah Ta'ala yang diberikan kepada pemimpin para rasul sallallahu alaihi wasallam? Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Sebelumnya kamu tidak tahu apa itu kitab suci walal iman, dan kamu tidak tahu apa itu iman. Ila an qala wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Sampai Allah berfirman, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan dia mengajarkanmu apa yang sebelumnya tidak kamu ketahui. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan adalah anugerah Allah itu yang diberikan kepadamu sangat besar. Dan anugerah Allah yang diberikan kepadamu sangatlah besar. Wa qala ta'ala liqaumin balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada satu kaum, balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Bahkan Allah menganugerahkan kepada kalian, memberikan anugerah yang sangat besar kepada kalian ketika Allah memberikan petunjuk kepada kalian untuk keimanan. Betul. Bahkan Allah memberikan anugerah yang sangat besar kepada kalian ketika Allah memberikan petunjuk kepada kalian untuk bisa beriman. Al-ayah. Betul. Sadar itu Bang Budin, bahwa nikmat Islam ini nikmat yang sangat besar. Sadari dan kita syukuri. Jangan sampai malah kita menganggapnya kita bisa ibadah ini bukan apa-apa. Yang kita banggain kalau kita dapat duit banyak baru girang, kalau bisa beli mobil cakep baru girang. Tapi bisa ibadah, bisa ngaji, bisa nerapin tuntunan, kagak girang bisa. Bang Yani bisa benerin mobil orang, girangnya luar biasa. Tapi bisa ngaji, nggak girang bisa. Penyebabnya apa? Penyebabnya karena kita belum sadar betapa besarnya nikmat Islam ini. Giliran hal-hal yang berkaitan dengan dunia mah cepat girangnya, tapi buat akhirat jarang ngerasa girang. Padahal itu anugerah yang sangat besar yang Allah berikan buat kita. Kamu cukup udah. Ama tasma'u qaulahu sallallahu alaihi wasallam. Apakah kamu belum mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Waqad sami'a rajulan yaqulu alhamdulillahi alal Islam.
Kalau kita biasanya ditambahin ya, Ustaz ya. Alhamdulillahi ala nikmatil imani wal Islam. Beliau pernah mendengar seseorang berkata, Alhamdulillahi alal Islam. Segala puji milik Allah yang telah menganugerahkan Islam. Faqala innaka latahmadullaha ala ni'matin azimatin. Maka Rasulullah bersabda, innaka latahmadullaha, sesungguhnya kamu memuji Allah ala nikmatin azimatin, atas sebuah nikmat yang sangat besar. Udah. Ini udah pada paham belakang ini? Bang Khair udah pada paham? Pak Jujuk? Udah pada diem aja. Ngeri pada pulus aja belakang ini. Mang Hasan. Syukuri Mang Hasan. Alhamdulillah kita dikasih nikmat. Bisa nyabar ke sono, bisa ibadah. Syukuri, itu nikmat yang sangat besar. Hah? Ya iya, nikmat itu tidak diberikan kepada orang kafir. Ini mah di depan Ka'bah masih nenteng-nenteng terik aja. Bukannya ingat sama Allah lagi ibadah, malah nenteng-nenteng terik. Awang deh. Emang kebanyakan kita begitu. Kadang-kadang kita begitu. Dikasih nikmat ibadah kagak ngeh pisan, malah yang dipikirin yang lain. Alhamdulillah saya berangkat umroh kemarin di Mekah, di Madinah, berkah buat makanan banyak banget gitu. Yang dipikirin makanan. Aneh. Sesungguhnya kamu memuji Allah atas sebuah nikmat yang sangat besar. Syukuri kalau kita dikasih kemampuan seperti itu. Jangan sampai lupa. Balik ke Indonesia, balik lagi, buang lagi aja. Walamma qadimal basyiru ala Yaqub alaihi salam qala ala ayyidin taraktahu qala ala Islam. Qala al-ana tammatin nikmat. Ketika datang seorang pembawa kabar berita kepada Nabi Yaqub alaihi salam, qala orang itu berkata. Jadi Bashir itu artinya pembawa kabar berita, Bashir. Kalau di kitab Sulamut Taufik lain lagi. Yang bertanya di dalam kubur itu namanya Mubsyar dan Bashir gitu. Apa Ustaz? Itu kitab Sulamut Taufik. Namanya Mubsyar dan Bashir yang bertanya dalam kubur. Kalau yang ditanyanya orang Islam, kalau yang ditanyanya orang kafir baru jadi munkar dan nakir. Apa Ustaz? Di Bashir itu temannya Mubsyar dan Bashir. Dua malaikat yang bertanya dalam kubur. Jarang yang
Ngapain begitu? Jibril, Mikail, Israfil, Mubsyar, Bashir. Mubsyar dan Bashir. Makanya nanyanya juga pelan-pelan, lemah lembut. Karena Bashir artinya pemberi kabar gembira. Capek bang di perjalanan. Udah ngasih dulu sini. Airnya ada airnya, gitu tanya. Iya. Tadi bini ditinggal nangis apa kagak bang? Oh girang kemana? Itu Bashir tuh. Jadi Mubsyar dan Bashir. Kalau yang ditanyanya orang mukmin, kalau yang ditanya orang kafir baru namanya Munkar Nakir. Kagak ada Bang Haji. Asal kafir gimana sih? Itu Bashir di sini artinya orang yang membawa kabar berita. Dia datang kepada Nabi Yakub alaihissalam dan dia berkata, ala ayyidinin taraktahu. Nabi Yusuf itu pergi dalam keadaan membawa agama apa? Nabi Yusuf itu pergi dengan membawa agama apa? Kan begitu Nabi Yusuf diajak sama abang-abangnya main, kan dicemplungin ke sumur tuh sama abang-abangnya kan, karena saking degignya abang-abangnya. Agak seneng ngelihat Nabi Yusuf romanya disayang dewek-dewek, abang-abangnya iri, hasad, sehingga Nabi Yusuf dicemplungin ke sumur. Ngakunya sama bapaknya Nabi Yusuf diterkam serigala kan gitu. Nah Bashir ini bilang ke Nabi Yakub, ketika pergi itu Nabi Yusuf bawa agama apa? Qala, Nabi Yakub menjawab, alal Islam, dia berada di dalam agama Islam. Qala al-ana tammatin nikmat. Maka Bashir itu berkata, kalau begitu sekarang sudah sempurnalah nikmatnya. Ya, emang itu yang diharapkan, meninggal dalam keadaan Islam. Bahkan sering dibaca sama khotib kan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-sekali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Berarti kalau meninggal dalam keadaan Islam itu sempurnanya nikmat. Karena meninggal dalam keadaan Islam. Al-ana tammatin nikmat. Sekarang sudah sempurnalah nikmat itu. Emang kayak kita takziah lain ngomongnya, kagak nyangka ya. Tadi pagi masih seger perasaan. Emang gimana awalnya sih? Lah emang orang meninggal nyangka mah. Kagak nyangka pisan saya, dia kok kagak nyangka. Awal. Iya Pak, ada orang meninggal nyangka. Undang dulu ibu-ibu, ntar sore datang ke rumah saya ya nyelawat. Kagak, dia kagak nyangka. Kalau orang lain nanyanya bukan begitu. Tadi meninggalnya dalam keadaan bawa agama apa? Itu baru nanyanya luar biasa. Meninggalnya sul khotimah apa sul khotimah? Nah, kita mah takziah nyelawat apa aja tanyain. Ya, yang keluarganya cerita dah. Mati kagak makan ini dia. Makan enggak mati.
Lain emang lain. Ya kalau Bashir emang nggak kayak kita. Dah di jam 2. Lagi-lagi ya, sadari bahwa nikmat Islam ini merupakan nikmat yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita. Yang kedua, syukuri dan jaga nikmat ini. Jangan sampai dicabut lagi dari dalam diri kita. Karena kemarin kalau kita nggak sadar kadar nikmat Islam ini, nanti akan dicabut oleh Allah. Kan itu kemarin ya. Nikmat Islam ini akan diberikan kepada orang yang sadar akan betapa besar kadar nilainya, dan akan dicabut dari orang-orang yang tidak memahami betapa besar nilainya. Kemarin begitu dua-duanya tuh. Makanya sadari dan syukuri. Alhamdulillah kita diberikan kekuatan untuk ibadah, bisa menjalankan tuntunan Allah, mengerjakan perintah Allah, dikasih kekuatan iman dan Islam. Syukuri itu. Meskipun kalau secara ekonomi kita biasa-biasa aja. Karena lagi-lagi kebahagiaan itu tidak diukur dengan ekonomi. Udah jelas ya. Kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.